Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarak fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, kita lanjutkan pertemuan kita di pertemuan ke-50 ya. Insya Allah satu pertemuan atau dua pertemuan lagi tamat ya. Satu atau dua pertemuan lagi selesai. Kita lihat. Nanti setelah itu kita akan ganti buku, fokus langsung baca kitab aja terus ya. Sampai lancar ya, sampai lancar. Karena dari Muyasar satu ini udah cukup untuk modal baca kitab. Nah, kemarin kita sudah selesai di pembahasan isimla ya, isimla. Udah dengar rekamannya, Mas Danika, Pak Umar? Antum berdua kan nggak masuk kemarin ya? Seingat Ana Mas Diat yang masuk. Sudah. Sudah, Ustaz. Nah, Mas Danika sudah. Sudah. Ya, Ya. sudah. Oke, sekarang kita ini kemarin latihannya baru sampai nomor 3 ya, baru sampai nomor 3. Coba kita kerjakan ya latihannya. Kalau di PDF di halaman berapa nih? Halaman 68 ya. Ini ada 6 soal, kalau di buku cetak sih ada 5 soal ya, sedikit beda. Di halaman 69. Nah, kemarin kita lihat at-tamrin sahih ma tarahu ghalatan, nomor 1 sudah. Di sini tertulis la fil baiti mudarrisan wala tilmidan. Nah, ada yang salah tidak di sini? Ya, kita cocokin ya ke materi sebelumnya. Yang nomor 1 ini masuk hukum isimla yang keberapa? Kan ada rinciannya ya. Ada rincian 1, 2, 3, 4. Nah, ini paling cocok nomor 4. Ya, idza kana ismuha munfasilan. Ini ya. Jika sebentar ya. Ya, kita lanjut. Idza kana ismuha munfasilan anha, jika isim la-nya itu terpisah ya dari la-nya. Isim la-nya itu terpisah dari la-nya. Maka apa? Wajabar raf'u wa wajabat tikraruha. Ini poin nomor 4 kemarin kan. Nah, berarti ini keliru, harusnya la fil baiti mudarrisun gitu ya. Kemudian wajabat tikraruha, wajib diulang. Berarti wala tilmidun, sama. Jadi la fil baiti mudarrisun wala tilmidun. Ya, itu yang benar. Yang kedua, lal imamu fil masjidi wala ma'muma. Ini salah ya. Harusnya apa? Ya, di sini kalau mau isimnya ma'rifah, berarti poin nomor 3. Jadi idza kana ismuha ma'rifatan wajaba raf'u wa wajaba tikraru la. Berarti lal imamu fil masjidi walal ma'mumu gitu ya. Jadi kayak nomor 3, la zauju fil baiti wala zaujatu. Atau memang dinakirahkan saja ya. Kalau dinakirahkan ya bisa tidak? Kalau dinakirahkan ya la imama gitu, atau la imaman, la imama fil masjidi ya, wala ma'muma gitu, itu juga bisa sama kayak la haula wala quwata ya. Jadi la-nya diulang ya, la-nya diulang. Itu boleh dua, boleh la imama fil masjidi wala ma'muma, atau la imamun fil masjidi wala ma'mumun, itu juga boleh ya, kayak la haulun wala quwatun illa billah. Nah, kemudian yang ketiga ya,
Lal mudarrisa fil baiti ini harusnya apa? Ya harusnya supaya benar ya dinakirahkan saja biar kayak nomor 1. Ya jadi la mudarrisa fil baiti. La mudarrisa fil baiti. Seperti itu. Nah, coba Mas Pak Umar nomor 4. La malun coba. La malun wala ilmun lahu. Ya, tidak ada harta dan juga tidak ada ilmu bagi dia. Benar salah? Pokoknya udah benar, udah benar Ustaz. Iya, Kalau udah lihat benar. Benar, ya udah benar. Atau kalau model lihat yang dari lain ini bisa juga. la mala wala ilma lahu. Iya, itu juga boleh ya. Jadi boleh mabni, boleh dirofakkan ya. La malun wala ilmun lahu. Nah, Mas Denika nomor 5 yang di sini di PDF. La tolibu ilmin madmumun ya itu. Ya, la talibu ilmin madmumun, tidak ada pencari ilmu tercela. Harusnya La toliba ya, toliba iya, ilmin. betul, mansub, mansub kalau ini. La toliba ilmin madmuman gitu ya. Mazmumun, khobar Oh, la. madmumun tetap ya. Ya, jadi Khobar la. ini contoh isim la-nya yang mu'rab ya. Ini yang kemarin kita bahas. Ini contoh isim la-nya mu'rab. Jadi isim la yang mu'rab, which is dia mansub ya, dimansubkan itu cuma 2 keadaan. Ketika isim la-nya itu mudhof ya, sebagai mudhof, atau kemarin apa? Syabihan bil mudhof. Sisanya mabni ya, sisanya mabni itu kayak tadi nomor 1 2 3 4 itu kan mabni ya, yang ada perincian 4 itu, ada 4 perincian. Jadi ini mansub nih, ini kayak kita masukin inna saja. Inna taliba ilmin madmumun gitu kan. Sama. Jadi la itu kan amalnya seperti amalnya inna kan. Jadi la taliba ilmin madmumun. Nah, lanjut Mas Dian, nomor 6 di PDF sini. Baca. La la'ibun fit tariqi mahbubun ya. Ya, tidak ada orang yang bermain di jalan ya disukai. Jadi la la'iba ya, Tete. Ya. La la'iba fit tariqi mahbubun. Ya, tuntas ya. Jadi mabni ya la ya. La iba fit tariqi mahbubun. Ya, jadi laibanya dia mabni ya karena nakirah. Karena nakirah. Nah, selesai pembahasan tentang isim la ya. Jadi kesimpulannya la di sini namanya la apa? La nafiyah lil jinsi. Amalnya itu sebenarnya sama kayak inna gitu ya, sama kayak inna. Nah, cuman di sini perinciannya banyak ya. Jadi meskipun isim la ini isim la ya yang jadi target pembahasan bab kita itu ya, bab besar kita itu apa? Mansubatul asma ya, yang dibaca mansub itu isim la-nya sebenarnya. Nah, cuman enggak langsung mansub begitu aja ya, enggak langsung dipukul rata mansub gitu, enggak. Tapi apa? Ada perinciannya karena isim la itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ya, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Seperti itu. Jadi yang mu'rab cuma 2 ya, ketika mudhof atau syabihan bil mudhof. Sisanya mabni ya, sisanya mabni dengan perincian-perincian yang ada. Ya, tergantung apakah dia nakirah, apakah dia ma'rifah si isim la-nya itu ya. Apakah dia ada la-nya enggak la-nya diulang atau enggak, itu maka ada hukum-hukumnya. Bisa mabni ya, bisa marfu ya, bisa mabni, bisa marfu. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya itu. Ada yang tanyakan untuk bab isim la, silakan. Pak Umar, Mas Denika, Mas Dian. Lanjut dulu, Tat. Kita lanjut bab terakhir. Nggak tahu nih, tamat apa satu pertemuan lagi. Ya.
Ini bab terakhir. Jadi nanti pertemuan terakhir berarti di Selasa depan tanggal 24. Ya, mungkin setelah itu nanti kita fokus latihan baca kitab ya, latihan baca kitab. Jadi ini bab terakhir, nggak tahu selesai atau tidak ya. Kalau belum selesai, karena kalau nggak salah di bab mansub ini ada latihan umumnya, mungkin satu pertemuan lagi. Ya, pertemuan ke-51 tamat ya, pertemuan ke-51 tamat. Insya Allah nanti kita sisanya ya, kita harus cepet-cepet latihan baca kitab ya, supaya nggak lupa. Karena di Muyasar 1 ini udah cukup ya, sudah cukup ya, teori-teori untuk baca kitab itu udah lebih dari cukup lah. Ya mungkin nanti ditambah sorofnya, justru yang kurang sorofnya, sambil nanti latihan baca kitab ya. Satu pertemuan lagi insyaallah. Nah, ini bab yang ke-12 al-munada. Ini isi mansub ya, atau mansubatul asma. Selanjutnya al-munada. Munada ini bab terakhir. Al-munada ismun yudhkaru ya ba'da harfi nida. Jadi munada itu isim. Ya, makanya sebenarnya tanda isim itu sebenarnya munada. Tanda di antara tanda-tanda isim ya. Kan ada 8 tuh ya. Nah, itu di antaranya adalah munada. Tanda isim itu kan bisa di kasroh, bisa memasukkan tanwin, ada alif lam, bisa kemasukan huruf jar, bisa kemasukan huruf qasam, ya, kemudian mudhof ya, idhofah yang mudhof ilaih, kemudian ya ini bisa kemasukan huruf nida atau bisa menjadi munada. Karena kita munada itu artinya apa? Sesuatu yang diseru ya, karena kita pasti menyeru kepada isim ya, tidak menyeru huruf atau kita menyeru fiil ya. Makanya ini salah satu tanda isim. Satu lagi tanda isim adalah musnad ilaih. Ya, itu belum belajar mungkin ya. Isnad ilaih itu yang diberitakan. Jadi ada 8 tanda isim. Nah, contoh di sini ya Abdullahi wahai Abdullah, ya Rasulullah wahai Rasulullah. Kemudian kata Ustaz Aceng di sini wa hurufun nidai ya, dan huruf nida diantaranya adalah al hamzah, ya, aya, ai, haya, wa. Nah, ini huruf-huruf munada. Jadi setelahnya huruf-huruf nida. Setelahnya itu adalah munada. Nah, jadi munada ini dimasukkan di bab mansub. Ya, tapi enggak setiap munada bacanya mansub. Nah, ini ada perincian. Ya sama kayak isimla tadi. Isimla itu masuk di bab mansub. Jadi tapi nggak dipukul rata dia dibacanya mansub gitu ya. Enggak, ada perinciannya. Bahkan ada yang mabni, ada yang marfu. Munada juga sama, ya. Munada juga sama, dia masuk di bab mansub tapi justru perinciannya ini macam-macam, ya. Hukmul munada. Ya, sekarang kita bahas hukum munada. Yunsobul munada idza kana. Nah, di sini yang pertama. Munada itu mansub kalau 3 kondisi, ya. Ada 3 kondisi. Yang pertama, kalau munadanya itu mudhof, ya. Kalau munadanya itu mudhof, seperti tadi, ya Abdallahi, nama orang ya, nama orang Abdullah. Ya, karena namanya ini bentuknya idhofah ya, mudhof ilaih ya. Maka dia mansub, ya abda bacanya. Mansub, ya Abdallahi. Tapi kalau namanya tunggal nanti ada, nanti ada. Itu enggak mansub. Misal contohnya ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Nabi ya mansub. Ya. Kemudian posisi kedua syabihan bil mudhaf. Ini juga sudah dibahas ya, syabihan bil mudhaf kemarin di Simla yang menyerupai mudhaf. Itu juga kalau dia jadi munada bacanya mansub. Ya tali'an jabalan, wahai pendaki gunung. Yang mana munadanya tali'an. Ya tali'an mansub. Ya. Kemudian yang ketiga, nakiratan idza kana nakiratan ghairu maqsudatin. Jika munadanya itu sesuatu yang diserunya itu berupa isim nakirah umum, kemudian ghairu maqsudah, tanpa dimaksudkan orang tertentu. Ya, tanpa dimaksudkan orang tertentu. Nah, ini ghairu maqsudah. Jadi kita contoh di sini ya aliman, wahai orang yang berilmu. Ya pokoknya dia manggil saja. Ya aliman, ya rojulan, wahai seorang lelaki, gitu ya. Nah ini gambaran realnya, ini kasusnya itu ketika
orang yang tunanetra ya, orang yang tunanetra misalnya dia jatuh kemudian minta tolong. Ketika dia ngomong ya rojulan gitu ya misalnya. Wahai orang-orang gitu, wahai laki-laki. Nah, ini pasti mansub bacanya. Ya, kenapa? Karena pertama dia nggak ngelihat ya, kemudian nggak dimaksudkan siapa orang yang dia sebutkan. Ini contoh yang ghairu maksudah. Pasti dia ya rojulan gitu ya. Jadi realnya seperti itu. Ada tunanetra ya yang dia manggil orang gitu ya, menyeru orang random ya random. Ini nakirah ghairu maksudah. Ini 3 kondisi mansub. Selanjutnya yang kedua yubna ala raf'i. Nah, munada ini enggak selamanya mansub. Ada yang nomor 2 dimabnikan ala raf'i ya dengan tanda rofaknya, tanpa tanwin ya, tanpa tanwin. Idza kana ya jika si munadanya itu alaman mufradan, nama tunggal, nama yang terdiri dari satu kata. Semisal Muhammad, ya Ali. Maka contoh di sini kita menyeru wahai Ali, ya Aliyu gitu ya. Tidak mansub ya Aliyan, enggak. Ya tidak ya Muhammadan, tidak. Tapi justru mabni ala raf'i ya, mabni dengan tanda ketika dia rofa ya. Ali kan rofanya dhammah. Ya berarti ya mabni dengan tanda dhammah, ya Aliyu, ya Muhammadu. Kalau kita memanggil nama mufrad, nama yang satu kata. Kemudian yang kedua, nakiratan maksudatan. Nah, ini beda dengan yang tadi. Kalau tadi nakiratan ghairu maksudah. Ya, realitanya seperti tunanetra yang manggil orang minta tolong. Ya rojulan gitu. Wahai lelaki. Tapi kalau misalnya nakiratan maksud, ya nakirah juga umum, ya lafaznya nakirah, tapi maksudah. Misal ya satu orang ya guru gitu ya manggil ya tilmidu gitu ya tilmidu, sedangkan tilmid banyak, tapi ketika dia manggil itu memang sudah dimaksudkan orangnya ya, sudah dimaksudkan orangnya. Jadi ya rojulu, wahai laki itu, ya waladu, wahai anak kecil laki-laki itu. Ya, meskipun lafaznya nakirah, tapi dia sudah lebih spesifik. Ya, lebih spesifik. Nah, 2 posisi ini dia mabni ala raf'i. Ya, mabni ala raf'i. Jadi yang mansub hanya ketika mudhaf, syabihan bil mudhaf, dan nakirah ghairu maksudah. Nah, selanjutnya wa idza kana al munada fihi al, nah jika munadanya itu ada alif lam atau ma'rifah ya, isimnya itu ma'rifah, wajaba an tasbiqahu, maka wajib mendahuluinya, mendahului siapa? Mendahului si munadanya. Jadi susunannya setelah huruf nida kan biasanya langsung munada, tapi ini diselang dulu huruf nida, kemudian diselang dulu ya dengan 4 poin ini baru munadanya. Ini kapan? Ketika munadanya ma'rifah, ada alif lam. Ditambah yang pertama, ditambah ayyuha lil mudzakkar kalau munadanya mudzakkar. Ya ayyuhan nabiyyu, an-nabiyyu di sana alif lam ya, ada alif lam. Maka diberi ayyuha. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuha ar-rasulu. Ya ayyuhar rasul. Ini juga ar-rasul ma'rifah, ada alif lam. Atau bisa ditambahkan hadza lil mudzakkar, mislu ya hadzal rajulu, ya hadzal waladu. Ini kalau ma'rifah. Kalau perempuan itu tadi mudzakkar. Ayyatuha, ya misalnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini an-nafsnya ma'rifah. Ya ayyatuhal muslimah. Wahai perempuan muslimah. Kemudian bisa juga pakai hadhihi lil muannas, ya hadhil mar'ah, ya hadhil mar'atu, ya hadhil bintu. Nah, ini pembahasan berkaitan dengan munada. Nah, kita lanjut tamrin. At-tamrin. Adkhil adawatin nidai fi mayali. Ya, masukkan perangkat nida ya ke isim di bawah ini. Silakan. Dari Pak Umar, Abu Bakrin, coba kasih ya misalnya.
Ya Aba Bakrin. Ya Aba Bakrin. Munadanya i'rabnya apa? Mansub apa mabni? Mansub. Mansub. Kenapa mansub? Karena dia mudhof. Ya, karena dia mudhof, betul. Ya Aba Bakrin. Tanda mansubnya apa? Tanda mansubnya fathah. Nah, ya. Tanda mansubnya fathah. Fathah. Ya. Fathah benar. Iya, Ustaz. Emang lafaznya apa itu? Iya Aba. Oh, alif. Tanda ini emang alif, Ustaz. Alif. 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 Ya, Alif, karena ya. dia alis muladi layan sorif ya. Layan. Alis muladi layan sorif. Lanjut, Mas Denika. Ibnu Umar. Ibnu Umar. Ibnu Umar. Ya ibni Umar. Ibni. Apa ibna, Ustaz? Ya benar, ya ibna. Kan mudhof. Oh, ibna. Oh iya, mudah. Jadi Ya ibna Umar. ya benar itu ya Ya, benar. oh langsung ya. Umar. Ya benar Umar. Ya benar Umar. Nah, Mas Dian, Salimun, nama orang nih. Kasih ya. Jadi ya Salimu ya, Ustaz. Ya Salimu. Tuh. Pak Win, aku Aliin. Kasih ya. Ya akho aliin. Ya aku Aliin. Mas Armi, Al-Alimu. Orang yang berilmu itu. Ya ayyuhal alimu. Ya ayyuhal alimu. Nah, lanjut Pak Umar lagi. Al-Mudarrisatu. Al-Mudarrisatu. Ya ayyuhal mudarrisatu. Ya ayyatuhal mudarrisatu. Iya, nah. Lanjut Mas Danika. Naimun ala sariri. Ya naiman ala sariri. Ya naiman ala sariri. Ya ini syabihan bil mudhof. Ya, syabihan bil mudhof. Lanjut Mas Dian, al-banat. Ya mujibu Beda ya. Oh ya mujib. Ya, nah. Oh. Ya di buku Oh, maaf, mujib. saya lihat buku ya. Ya. Al-banat coba. Oh, al-banatu ya. Berarti ya ayatuhal banatu ya. Nah, barakallahu fiik. Lanjut Pak Win, Muslimun. Nama orang lah. Oh, ya muslimun. Ya. Sebentar. Nama orang. Ya muslimu. Ya muslimu, mabni ala dhammi ya. Mabni dengan tanda dhammah. Nah. Lanjut Mas Armi, sami'ud du'a. Ya sami'at du'a. Iya, mansub ya. Karena dia mudhaf. Ya sami'ad du'ai. Nah, barakallahu fiik. Umar. Mujibat da'awat. Mujibat da'awat. Ya mujibat da'awati. Ya, mansub ya. Nah, ya makanya di doa-doa juga banyak ya. Ya mujibas sa'ilin atau ya muqallibal qulubi. Ya muqallibal qulubi sabbit qalbi dan seterusnya. Nah, itu mansub ya, munada ya muqalliba ya karena dia mudhof ya ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati. Selesai. Soalnya ini babnya mudah ya, bab mudah berkaitan dengan munada insyaallah. Selesai, tamat ya. 12 ya at-tawabi. Nah, ini jangan lupa. Jadi di bab mansub itu, jadi di semua bab, di bab marfu, di bab majrur itu ada tawabi, di mansub juga ada
Karena kan tawabi itu ada 4 ya, ada naat, atof, badal, taukid. Dia mengikut ya, dia mengikut kepada apa yang dia ikutkan ya, dia ikutkan padanya. Ini tawabi. Amat tawabi'u fasayati bayanuha fil majrurat. Adapun tawabi maka akan datang penjelasannya di bab majrur ya, di bab majrur. Itu sudah kita bahas. Ya alhamdulillah lebih dulu. Sampai di sini di bab munada ada yang ditanyakan? Silakan. Pak Win, silakan. Ya, kalau kayak ya bunaya itu masuk yang mana itu? Ya, bunaya masuk yang mudhof. Kan bunaya itu kan diidhofahkan kepada ya mutakalim. Ya bunaya seperti jadi. ya Nabi. Ya kayak ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Nah. Ada lagi? Di bab munada. Insyaallah sudah paham. Sekarang kita lihat khulasohnya. Khulasatul asma'il mansubah. Ini ringkasannya. Kemudian masih ingat yang pertama kita sudah belajar maf'ul bih ya, syaribtul labana a'taituka. Nah ini maf'ul bih ada yang zuhir, ada yang domir. Nomor 1 itu maf'ul bih. Ya, jadi kalau di buku-buku nahwu kemudian dimutlakan maf'ul saja di penyebutannya maf'ul, maka itu maksudnya maf'ul bih. Ya, kalau di buku nahwu tercetak maf'ul maka maknanya maf'ul bih. Ya, adapun kalau yang lain pasti dikasih tahu ya, maf'ul li ajli, ujungnya pasti dikasih tahu. Kemudian yang kedua maf'ulun li ajli, ini yang berkaitan dengan apa? Cluenya af'alul qulub, dia masdar dan af'alul qulub. Sholaitu ibtigha'a mardatillah. Mana maf'ul li ajlinya? Ibtigha'a. Nah, kemudian yang ketiga maf'ulun fih, ini mudahnya zorof ya, mau zorof zaman atau zorof makan. Sumtu yaumal isnain, yauma ya, zorof zaman. Kumtu amamal ustadi, amama ya, ini keterangan tempat. Kemudian yang keempat maf'ulul mutlak. Nah ini yang ada 3 macam ya, dan punya 3 fungsi. Ada yang litakidihi, ini mirip taukid ya, untuk mentaukidkan, dorobtu dorban. Ini juga cluenya apalagi di bab maf'ul mutlak ini masdarnya itu diambil dari fiilnya. Kalau doroba berarti dorban, dorobtu dorban. Yang kedua linauihi, ya ini untuk menjelaskan jenis ya, untuk menjelaskan jenis. Dorobtu dorban syadidan. Dorobtu dorban syadidan. Aku memukul dengan pukulan yang keras. Yang ketiga untuk menjelaskan jumlah. Nah, ini masdarnya sedikit dirubah ya, wazannya fa'latan. Dorobtu dorbatan. Aku memukul 1 kali pukulan. Kalau 2 pukulan, dorobtu dorbataini ya, dorobtu dorbataini. Ini kalau 2 pukulan. Artinya mansub dia. Maf'ul mutlak mansub. Kemudian yang kelima maf'ul ma'ah. Nah, ini yang jarang, bahkan sebagian ulama di Al-Qur'an nggak ada. Bahkan di sebagian kurikulum ini di take out ya, nggak diajarin. Karena maf'ul ma'ah itu abstrak lah katanya. Jadi saro aliyun wan nahro, cirinya apa? Ada wawu ma'ah. Cirinya ada wawu ma'ah. Yang wawu di sini bukan dan artinya, tapi ma'ah, bersama. Saro aliyun wan nahro, Ali berjalan bersama sungai, maksudnya menyusuri sungai. Jadi selama Ali berjalan, si sungai itu senantiasa menyertai Ali, dan an-nahro di sini mansub ya, sebagai maf'ul ma'ah. Nah, kemudian yang keenam hal, ini yang paling banyak di Al-Qur'an juga ya. Hal ini ada yang mufrad, itu maksudnya terdiri dari 1 kata. Ya, sholai itu jalisan. Nah, ini kan mansub ya, biasanya hal ini cluenya apa? Dia itu mansub, kemudian nakiroh. Hal itu harus nakiroh. Pasangannya apa? Sohibul hal. Sohibul hal itu ma'rifah. Itu clue yang harus selalu diingat. Jadi hal itu nakiroh,
sahibul hal itu harus ma'rifah. Nah, kadangkala hal datang dalam bentuk jumlah. Jadi jumlahnya ini di-i'rab fi mahalli nasbin gitu ya. Mau jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah, jumlahnya itu sepaket ya. Kita kurungin gitu ya jumlahnya itu. Kita i'rab si jumlahnya itu kalimatnya itu fi mahalli nasbin hal. Pada posisi mansub sebagai hal. La tashrab wa anta qaimun. Anta qaimun itu satu paket jumlah ismiyah sebagai halnya fi mahalli nasbin hal, dan ada wawunya biasanya. Kalau jumlah ismiyah itu diselingi oleh wawu namanya wawu hal, wawu hal. Kalau jumlah fi'liyah biasanya langsung ja'al waladu yabki gitu. Ja'al waladu yabki langsung. Yabki di situ kan jumlah fi'liyah. Dia sebagai halnya. Nah, ini kemarin waktu ada kaidah ya. Supaya bedain dengan naat ya di bab hal ini, di ujung-ujung pembahasan bab hal, kullu jumlatin waqa'at ba'dal ma'rifah, setiap kalimat terletak setelah isim ma'rifah seperti ini kan ya beki jumlah, waqa'at ba'dal ma'rifah setelah isim ma'rifah al-walad fahuwa hal ya, maka fahiya hal, maka si jumlahnya itu di-i'rab sebagai hal. Ja'al waladu yabki. Jadi al-waladnya sahibul hal karena dia ma'rifah. Jadi setiap kalimat yang terletak setelah isim ma'rifah, maka kalimat itu adalah hal. Kemudian yang kedua, kullu jumlatin waqa'at ba'da an-nakirah, ya, terletak setelah isim nakirah, fahiya sifah. Maka jumlahnya itu sebagai sifat. Ya. Ja'a waladun ya beki, telah datang anak kecil laki-laki yang sifatnya cengeng. Itu maknanya. Ya, kalau waladun. Ya, kalau sifat itu senantiasa menempel. Kalau hal ini sebenarnya mensifati juga ya. Hal itu seperti sifat, cuman temporary aja. Ya, dia itu sifatnya nggak menetap, melazimi lama gitu ya. Beda dengan naat. Ya, seperti itu. Selanjutnya tamyiz. Nah, ini tamyiz ini ada yang malhuz ya, yang nggak bisa dihitung gitu ya. Wa aksaru minni malan, dia lebih banyak dariku hartanya. Berapa banyak ya? 1.000.000, 1.000.000.000 itu nggak pernah tahu. Malhuz, tidak terkuantifikasi dengan jelas. Ada yang malfuz. Kalau malfuz ini spesifik. Setelah asma'il wazan, ya, timbangan, kan jelas tuh sekilo ya. Ba'da asma'il kail, ini takaran ya, 1 so misalnya. Atau setelah asma'il masahah, ukuran panjang, atau ba'da asma'il adat ya, atau ba'da asma'il adat, yaitu setelah bilangan. Setelah bilangan. Ini penting kita tahu ini ya, apalagi di pembahasan usul fikih ya. Jadi kalau ayat-ayat, apalagi ayat-ayat yang sudah ada adat itu udah nggak mungkin ditakwil ya. Tidak mungkin ditakwil lagi. Namanya bilangan mau ditakwil kemana lagi ya. Jadi itu ada dilalah lafaz. Ini penting ketika di usul fikih. Nah di sini di ujung-ujungnya ya, syairan, ruzan, kumasyan, gonaman, ini tamyiz. Nah, tamyiz pasangannya ada mumayyaz ya. Sesuatu yang hendak dijelaskan, diperjelas, yaitu dengan tamyiz. Kalimat kalau nggak ada tamyiznya itu masih gantung ya. Masih gantung. Belum sempurna. Kemudian nah ini yang paling banyak dan paling susah ya dari semuanya di bab mansub, mustasna. Kenapa paling susah? Karena rinciannya tuh banyak. Ya, bergantung pada ada watul istisnanya. Bergantung pada adat istisnanya. Ada yang dengan illa, goir, siwa, itu ada rinciannya, khola, ada, hasya. Kemudian khobarukana. Khobarukana udah lewat. Ya, di bab marfu sudah kebahas ya ketika bahas isim kana. Kemudian yang ke-10, ismu inna juga sudah lewat ya, pembahasannya ketika bahas khobar inna di bab marfu ya. Isimla ini baru kemarin ya, isimla baru kemarin, munada hari ini ya. Munada ini hari ini. Tawabi sudah lewat. Selanjutnya tamrin, ini PR ya untuk hari Selasa depan, berarti 1 pertemuan lagi.
Ya, ini dikerjakan uzkuril mansubati fi ma yati bihasbi ya mauqiha minal jumlah. Tentukan isim mansubnya mana. Ya, dan sebutkan mansubnya sebagai apa. Ini PR. Wah, banyak nih. 30 nomor ya. Banyak, 30 nomor. Jadi contohnya ro'a itu Rasulullahi, ada berapa yang mansub? 1, yaitu lafaz Rasula. Sebagai apa? Maf'ul bih gitu ya. Nanti jawabnya gitu. Rasula mansub sebagai maf'ul bih. Innal ma'a tahurun. Ada berapa isim mansub? Jawabannya 1, yaitu apa? Al-ma'a sebagai apa? Sebagai isim inna. Dan seterusnya sampai 30 nomor. Nah, selesai pembahasan kita ya, secara materi sudah tamat, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti setelah setelah sudah selesai, Anda rencana sih mau latihan baca kitab. Nanti pakainya buku ini nih ya. Sebenarnya buku ini banyak latihan-latihan teks gundulnya. Ya, nanti Anda share di grup. Kalau antum udah punya, bagus ya, punya sendiri. Jadi setelah Muyasar 1 selesai, nanti ditambah sedikit sorof sambil langsung baca sih, ya, langsung baca. Mungkin nanti ya satu persatu langsung baca aja ya, langsung baca nanti dibimbing. Itu memang idealnya seperti itu, supaya nggak lupa. Itu yang metode Asasaki bukan Ustaz? Ya, yang Asasaki betul. Ini ada 54 latihan nih. Ini bisa mungkin setahun lagi kalau mau sampai habis ya. Seperti itu. Sampai di sini dulu. Silakan kalau ada masukan, saran, pertanyaan sebelum ditutup. Bukunya Silakan. pakai terbitan yang lama bisa ya? Beda dikit lah, beda dikit. Kalau yang lama soft cover, ini hard cover, tapi isinya ada beberapa revisi sih. Ada lagi? Tapi bisa ya, Tat, kalau pakai yang lama? Oh, bisa. Masih bisa. Masih mirip lah. Urutannya masih sama. Insyaallah kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. PR-nya kita bahas hari Selasa insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.